Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Dea Amanda Kurniasi dengan NIM 21612120, Heti Trinur Hayatiyah dengan NIM 21612129, Irwanto dengan NIM 21612130, Mira Afpiana dengan NIM 21612135, Rani Priyanti dengan NIM 21612140 akan membahas materi tentang proses komunikasi dan efektivitas komunikasi. Semoga bisa dipahami ya. Sebelum masuk ke pembahasan, sedikit akan dijelaskan kembali mengenai apa sih itu komunikasi. Secara umum, pengertian komunikasi adalah suatu proses interaksi yang di dalamnya terdapat penyampaian informasi berupa pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Sedangkan pengertian komunikasi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak terlepas dari kemampuan yang dimilikinya untuk berkomunikasi terhadap orang lain di dalam menyampaikan tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, bahwa komunikasi dalam setiap bentuknya adalah suatu proses yang hendak mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang yang menjadi lawan bicara atau lawan untuk berkomunikasi. Jadi dalam proses actuating, yaitu pergerakan atau pelaksanaan dari kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha. Pastinya sangat diperlukan komunikasi di dalamnya, agar proses actuating tersebut dapat berjalan dengan baik. Setelah mengetahui dan lebih paham tentang arti komunikasi, selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses yang mempunyai komponen komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, pengirim pesan atau komunikator. Yang kedua, media atau saluran. Ketiga, pesan. Keempat, penerima pesan atau komunikan. Dan tanggapan. Adapun proses komunikasi yaitu yang pertama, pengirim pesan atau komunikator yang mempunyai gagasan pemikiran, ide, ajakan, informasi, dan lain sebagainya. Kemudian pesan tersebut disampaikan atau dikirimkan sebagai berita kepada penerima secara langsung ataupun melalui media berupa handphone, TV, surat, dan yang lainnya. Lalu, setelah pesan diterima oleh penerima pesan, pesan tersebut dapat dicerna terlebih dahulu sehingga dapat dimengerti atau dipahaminya. Setelah itu, penerima akan mengirimkan berbagai umpan balik atau feedback kepada pengirim. Apa itu umpan balik? Umpan balik adalah reaksi atau respon yang diberikan oleh komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dengan mengirimkan feedback, maka seorang pengirim pesan akan tahu dampak pesannya terhadap si penerima pesan. Hal ini penting bagi manajer atau pengirim pesan untuk mengetahui apakah pesan sudah diterima dengan pemahaman yang benar dan tepat atau mungkin sebaliknya. Nah, di balik proses komunikasi yang terjadi, pasti ada gangguan di dalamnya, bukan? Gangguan yang dimaksud di sini bukan merupakan bagian dari proses komunikasi ya, akan tetapi mempunyai pengaruh dalam proses komunikasi. Karena pada setiap situasi hampir selalu ada hal yang mengganggu kita. Gangguan adalah hal yang merintangi atau menghambat komunikasi sehingga penerima salah menafsirkan pesan yang diterimanya. Apa saja sih gangguan dalam komunikasi? Berikut penjelasannya. Yang pertama, gangguan yang sering terjadi di dalam proses komunikasi yaitu gangguan teknis. Gangguan teknis adalah gangguan yang terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisi melalui saluran mengalami kerusakan. Misalnya, gangguan pada stasiun radio atau televisi, jaringan telepon, dan sebagainya. Yang kedua adalah gangguan semantik. Gangguan semantik ialah gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Gangguan semantik sering terjadi karena 1. Kata-kata yang digunakan terlalu banyak memakai jargon bahasa asing sehingga sulit dimengerti oleh khayalak. 2. Bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan bahasa yang digunakan penerima. 3. Struktur bahasa yang digunakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga membingungkan penerima.
keempat, latar belakang budaya yang menyebabkan salah persepsi terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan. Yang ketiga yaitu gangguan psikologis. Gangguan psikologis terjadi karena adanya gangguan yang disebabkan oleh persoalan-persoalan dalam diri individu. Misalnya, rasa curiga penerima kepada sumber, situasi berduka atau karena gangguan kejiwaan, sehingga dalam penerima dan pemberian informasi tidak sempurna. Dan yang keempat yaitu gangguan fisik. Gangguan fisik ialah gangguan yang disebabkan karena kondisi geografis. Misalnya, jarak yang jauh sehingga sulit dicapai, tidak adanya sarana, kantor pos, kantor telepon, jalur transportasi, dan sebagainya. Dalam komunikasi antar manusia, rintangan fisik bisa juga diartikan karena adanya gangguan organik, yakni tidak berfungsinya salah satu panca indera pada penerima. Jadi, begitulah gangguan yang terjadi di dalam komunikasi. Lalu, bagaimana sih mengatasi gangguan tersebut? Untuk mengatasi gangguan yang terjadi dalam proses komunikasi, salah satu cara yang efektif adalah dengan mengantisipasi dan meminimalisir segala gangguan dari luar atau fisik yang mungkin muncul, dan menciptakan kesamaan pemahaman antara makna pesan yang dikirimkan oleh sumber dan yang diterima oleh penerima, yaitu dengan memakai istilah-istilah yang umum digunakan. Selanjutnya, akan membahas tentang efektivitas komunikasi. Pastinya sangat penting sekali ya dalam membangun komunikasi yang efektif agar maksud dan tujuan dapat tersampaikan dengan lebih baik. Lalu, apa sih efektivitas komunikasi itu? Nah, efektivitas komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan yang mampu mencapai tujuan dari isi pesan tersebut dan memberikan umpan balik atau feedback maupun reaksi sehingga pesan berhasil tersampaikan dan menimbulkan sebuah komunikasi yang efektif. Jadi, maksudnya adalah komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh komunikasi dan menghasilkan efek yang benar-benar diharapkan oleh komunikator. Kalau begitu, bagaimana cara komunikasi yang efektif dan menarik ya? Tentunya ada tipsnya ya teman-teman. Tips pertama, pilih media yang efektif untuk menyampaikan pesan dan pilih situasi serta kondisi yang tepat. Maksudnya adalah fokus utama kita yaitu menemukan cara yang paling efektif untuk menyatakan pesan dalam situasi tertentu. Agar komunikasi kita bisa tersampaikan dengan lancar, maka kita harus tahu media apa yang akan kita gunakan. Apakah berkomunikasi langsung atau menggunakan perantara. Selain itu, kita harus tahu situasi dan kondisi ketika kita akan menyampaikan sebuah pesan tersebut kepada calon penerima pesan. Tips kedua, gunakan kata-kata yang menarik, mudah dipahami, dan mudah diterima oleh calon penerima pesan kita tersebut. Tips ketiga, berikanlah sentuhan emosional dalam pesan kita, baik melalui kata-kata yang menyentuh, halus, bermakna, dan tidak membosankan untuk disimak oleh penerima pesan. Tip keempat, sisipkan makna yang mendalam berupa alasan mengapa pesan tersebut penting untuk didengar dan diperhatikan oleh calon penerima pesan. Hal ini dapat dilakukan pada pesan yang bersifat informatif, pesan yang sifatnya membujuk untuk membeli, pesan yang bersifat edukatif, maupun pesan yang bersifat mempengaruhi untuk melakukan sesuatu hal. Dan tip yang terakhir, pikirkan siapa yang pantas dan kredibel untuk menyampaikan pesan tersebut agar si penerima pesan yakin, percaya dan tertarik untuk menyimak pesan tersebut. Apakah Anda sendiri sudah kredibel dalam menyampaikan pesan tersebut? Jika belum yakin, maka pilihlah alternatif kedua agar feedback yang kita dapat sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, lengkap sudah tipnya ya. Semoga bisa diaplikasikan dan membantu kita dalam berkomunikasi secara efektif. Sedikit tambahan ya. Lalu apa yang terjadi jika komunikasi tidak efektif? Komunikasi yang tidak efektif memungkinkan timbulnya banyak kesalahpahaman yang memicu konflik. Konflik di dalam perusahaan akan menimbulkan suasana kerja tidak kondusif bagi produktivitas kerja. Komunikasi yang tidak efektif dan menimbulkan kesalahpahaman yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan. Agar lebih memahami berikut, simak video ilustrasi mengenai komunikasi.
cepet ya. Oke, Assalamualaikum. Hey, Ya, sinilah. bentar ya, bentar ya. Nggak ada, kami habis jalan-jalan aja. Dia dari mana? Oh, tadi sini baru habis buat tugas, terus kami tunjukkan aja. Kira-kira udah dijemput atau belum? Belum buat apa kayaknya. Ya udah, kita duduk-duduk aja dulu gimana? Boleh. Korang lagi sibuk apa nih? Kalau Rani nggak ada kesibukan sih, masih ngampus aja, belum ada ikut-ikut yang lain. Kalau Kak Eti? Kalau saya sih sibuknya ngampus juga, kayak tugas. Emang nggak ada masuk kayak organisasi atau perkumpulan apa gitu? Kalau saya sendiri ikut organisasi. Kalau biasanya bagian keagamaan gitu, kami punya organisasi IP. Nah, jadi kami melaksanakan Natal gitu. Jadi memang yang khusus di agama lah ya. Iya. Kalau Rani nggak ada mau masuk apa? Rani sih pengen sih ngikut-ikut organisasi gitu, tapi Rani belum tahu nih organisasi apa kira-kira yang Rani minatin gitu. Kira-kira dia ada nggak pilihan organisasi gitu? Ya sih, kalau organisasi banyak ya di kampus kita kan, kayak FSI, terus BEM, ya semuanya bagus-bagus. Cuman ya tergantung Raninya mau masuk yang mana nih, pilihan Raninya mau kemana. Kalau FSI kan kayak lebih keagamaan, terus ya kalau BEM ya tahu sendiri kan gimana. Jadi ya tergantung Raninya mau masuknya kemana gitu, minatnya di mana. Kira-kira kalau FSI dia ada kenalan atau gimana gitu nggak untuk yang lebih tahu tentang organisasi itulah? Kalau FSI ada sih Pak Irwanto, dia memang anggota di situ gitu, jadi lebih paham lah apa-apa aja yang ada di situ. Emang Rani mau masuk? Boleh sih, buat mau tahu juga kan gimana organisasi FSI itu gimana aja. Terus tuh kira-kira gimana ya Rani bisa komunikasi sama Pak Irwantonya langsung? Oh iya, nanti bisa nih dia telepon langsung, dia coba tanya, dia bisa langsung sini, jadi nanti kalian bisa ngobrol-ngobrol aja ya. Oke, dia Boleh. telepon dulu ya. Ada telepon dari dia, angkat. Halo, assalamualaikum ya. Halo, waalaikumsalam Pak. Bapak lagi sibuk nggak nih? Alhamdulillah enggak nih dia. Ada apa tuh dia? Iya Pak, jadi gini, ada kawan dia nih yang nanya FSI, kayaknya dia minat mau masuk FSI. Jadi Bapak kira-kira bisa nggak nih ke sini, ke tempat dia, nanti dia share. Oh gitu. Boleh. Saya tunggu ya dia. Iya Pak ya. Oke, makasih ya Pak. Sama-sama dia. Assalamualaikum. Tunggu bentar ya, bapaknya lagi OTW ke sini. Kasih ya Dea. Oke. Halo dia. Bapak, itu Pak, silakan Pak. Sebelumnya makasih ya Pak udah mau datang. Sama-sama dia. Jadi maksud dia minta Bapak datang ke sini itu karena ini kawan dia, Rani, dia tadi nanya tentang FSI. Jadi kebetulan dia kenal sama Bapak, terus Bapak juga anggota dari FSI. Jadi bolehlah nih sharing-sharing berdua tentang FSI gimana, mana tahu nanti Rani berminat gitu masuk ke FSI gitu Pak. Jadi minta bantuannya ya Pak ya. Boleh. Sebelumnya perkenalin kan Pak, nama saya Rani ya. Saya nih berminat untuk masuk FSI, tapi sebelumnya Rani mau nanya dulu kira-kira di FSI itu ada organisasi apa aja gitu bagian-bagiannya. Oh kalau gitu saya jelaskan sedikit ya Rani. Jadi untuk di FSI itu ada 4 bidang. Jadi bidang yang pertama itu kemuslimah, yang bidang yang kedua itu humas media, bidang yang ketiga syiar, dan bidang yang keempat ini kaderisasi. Jadi dari keempat bidang ini saya jelaskan
bidang kaderisasi ini ya. Jadi dari bidang kaderisasi ini itu intinya kita untuk memperdalam ilmu agama, karena kan ilmu agama tuh di kehidupan sehari-hari ini kan penting. Jadi itu terserah dari Rani mau pilih bidang yang mana. Kira-kira untuk mendaftarnya atau bergabung di organisasi FSI itu gimana ya Pak? Kalau untuk bergabung sih nggak sulit, karena link yang untuk bergabung itu saya udah kirimkan lewat cuttingnya. Jadi nanti kalau emang Rani setuju, Rani langsung aja telepon cuttingnya. Oke Pak, terima kasih ya Pak sebelumnya udah menjelaskan tentang organisasi FSI. Sama-sama Rani. Oke deh Pak, terima kasih ya Pak sebelumnya untuk infonya. Rani izin buat telepon cuttingnya ya Pak untuk minta link pendaftarannya. Oke, silahkan Rani. Sama-sama. Kayaknya nggak bisa dihubungin deh merahnya. Udah, nanti malam aja hubungin Baik. Mungkin lagi gangguan di sana, jadi nggak ada sinyal. Di sini juga. Panggilan tak terjawab dari tadi. Ada apa ya? Coba deh telepon. Halo, assalamualaikum Rani. Halo, waalaikumsalam Mira. Ya Rani, maaf ya tadi nggak ada sinyal, jadi nggak tahu kalau Rani telepon. Iya Mira, nggak apa-apa. Iya, tadi Rani itu mau minta link pendaftaran untuk gabung di FSI. Kata ketua FSI-nya, linknya itu udah di-share melalui cutting. Jadi langsung minta aja ke cuttingnya, katanya gitu. Makanya Rani coba hubungin Mira, dari tadi nggak bisa. Lagi pula pun sekarang lagi hubungin Mira, suaranya pun putus-putus. Dari tadi sih nggak jelas suaranya. Halo Rani. Halo, suara Rani agak kurang jelas, putus-putus suaranya. Iya Ran, boleh diulang nggak tadi Rani ngomong apa ya? Oh, jadi gini, Rani itu mau minta link pendaftaran buat gabung di organisasi FSI. Kira-kira Mira bisa nggak ya kirimin link pendaftarannya ke Rani? Oh iya Rani, nanti Mira kirim ya. Oke. Kalau gitu makasih ya Mira. Kalau bisa dikiriminnya hari ini. Soalnya Rani mau coba daftar. Oke, assalamualaikum.